Kali ini CMJ akan bercerita tentang pucuk kembang susuk tumbal bayi bagian kedua. Kami sarankan agar Anda memakai headphone atau headset untuk kualitas audio yang lebih baik. Kita mulai ceritanya. Mbah, mohon maaf, apa tidak aneh di logika? Saya pingin punya bayi, tapi ngebunuh bayi, ucap Surtini gemetar. Ya, itu syaratnya, Nduk. Kalau kamu mau punya anak, harus ngasih anak, terang Mbah Nir menjelaskan pada Surtini. Apa tidak ada cara lain, Mbah? Tanya Surtini. Dari Mbah cuma itu, Nduk. Mbah juga tidak menyarankan. Lebih baik sabar, yakin pasti bisa, sambung Mbah Nir. Iya Mbah, saya pingin punya bayi. Apa saya tegang membunuh bayi? Ucap Surtini. Susuk itu tidak ada yang berani menggunakan, Dok. Fungsinya juga banyak. Bisa untuk kekayaan, memiliki anak, awet muda. Cuma tumbalnya tidak main-main, terang Mbah Nir. Iya Mbah, saya pikirkan dulu, ucap Surtini. Ini kan kamu masih haid. Nah, syarat untuk mengikatnya adalah dengan darah haid, jelas Mbah Nir menerangkan ke Surtini. Iya Mbah, saya pamit dulu. Surtini berpamitan untuk pulang karena merasa aneh dengan Mbah Nir. Dia melarang, namun juga membujuk dirinya. Surtini beranjak pulang ke rumah. Perasaan takut, bimbang mulai menghantui Surtini. Jelas hal yang menakutkan bagi perempuan, menginginkan bayi namun harus membunuh bayi. Sepanjang perjalanan, Surtini dihantui saran dari Mbah Nir. Alih-alih dia menginginkan mimpinya sejak muda, namun pantangan yang harus ia hadapi bukan hal yang sepele. Dari mana Bu? Kok sore banget? Tanya Karto yang ternyata sudah sampai di rumah duluan. Baru dari Mbak Marni bincang-bincang. Belajar hamil Pak, hehehe. Jawab Surtini dengan terpaksa berbohong pada suaminya, karena sang suami tidak ingin dia mengetahui. Oh alah, ya syukur. Nah gitu, kumpul sama temennya sambil belajar gitu loh, ucap Karto yang selalu sabar menghadapi istrinya supaya tidak putus asa. Sebenarnya Karto juga menginginkan sebuah momongan, namun Karto sadar dia adalah pemimpin keluarga. Karto tidak pernah mengekang istrinya harus memiliki anak, apalagi sampai meninggalkan istrinya. Menjadi keluarga harmonis saja Karto sudah merasa bersyukur. Setiap malam, Surtini selalu memikirkan apa yang dikatakan oleh Mbah Nir. Merasa ingin melakukan hal itu, namun syarat yang harus dilakukan di luar nalar. Setiap hari, kebimbangan menghantuinya. Setiap kali mendengar kabar ibu melahirkan, Surtini selalu menawarkan diri akan mengadopsi anaknya. Namun, buah hati adalah impian semua orang. Tak satu pun ibu yang Surtini temui memberikan buah hatinya. Saat bulan purnama terlihat sangat cerah, Surtini melamun memikirkan dirinya di teras rumah. Tak sengaja, tiba-tiba pikiran Surtini terlintas melakukan hal yang disarankan oleh Mbah Nir. Entah setan apa yang menghasut Surtini. Selain mencita-citakan buah hati, sakit hati omongan tetangga lebih membuat dia bertekad melakukan hal itu. Akhirnya, Surtini memberanikan diri untuk datang ke Mbah Nir, menanyakan ritual susuk pucuk kembang. Pagi telah tiba. Surtini bergegas pergi ke rumah Mbah Nir. Ia mencoba menanyakan lebih detail tentang ritual tersebut. Pak, Surtini beli sayur dulu ya, ucap Surtini berbohong pada suaminya. Surtini berpamitan membeli sayur
Namun tujuan Surtini bukan membeli sayur. Tujuan Surtini adalah Mbah Nir. "Oh iya Bu, Bapak juga mau langsung ke sawah. Bapak nanti dikirim ya." "Di sawah ada orang yang nyangkul," jawab Karto yang segera beranjak menuju sawahnya. "Iya Pak, nanti siangan Surtini susul ke sawah," sambung Surtini. Setelah memastikan Karto pergi, Surtini langsung menuju rumah Mbah Nir. Ia terpaksa membohongi suaminya karena hal yang akan dilakukan sangatlah dibenci suaminya. "Tok tok tok, kula nuwun." "Mbah, ini Surtini," ucap Surtini dari luar rumah Mbah Nir. "Oh ya, masuk aja Nduk, ini Mbah lagi goreng ikan asin," ucap Mbah Nir yang sepertinya sedang menyiapkan sarapan untuk dirinya. "Iya Mbah, makasih," ucap Surtini sembari membuka pintu rumah dan menempatkan diri untuk duduk. "Sebentar ya Nduk, Mbah lagi goreng ikan asin, bahaya kalau gosong," sambung Mbah Nir yang menjelaskan ke Surtini alasan tidak langsung menemuinya. "Iya Mbah, diselesaikan dulu aja," ucap Surtini. Sembari menunggu Mbah Nir selesai memasak, Surtini melihat-lihat lukisan di dinding rumah Mbah Nir. Tampak lukisan keluarga Mbah Nir terpajang di sana, dan melihat lukisan mirip Mbah Nir yang sedang bertapa di suatu tempat seperti goa, namun banyak bunganya. Salut, tapi aneh. Mbah Nir perempuan, tapi jiwanya seperti laki-laki, karena bertapa biasanya dilakukan oleh kaum laki-laki. "Sekalian sarapan dulu ya Nduk," ajak Mbah Nir yang tiba-tiba sudah di sebelah Surtini dan mengagetkan pandangan Surtini. Mbah, waduh nggak usah repot-repot Mbah, Surtini udah sarapan kok," jawab Surtini kaget dari pandangannya. "Nggak apa-apa Nduk, Mbah pingin ditemani, lama tidak ditemani makan, sini masuk," ucap Mbah Nir lesu sambil mengajak Surtini. "Oh iya Mbah, anak-anak Mbah di mana?" tanya Surtini pada Mbah Nir. "Anak Mbah sudah meninggal sejak umur 10 tahun. Suami Mbah juga meninggal. Mbah ya hidup sendiri sejak dulu Nduk," jawab Mbah Nir sambil mengambilkan nasi untuk Surtini. "Oh iya Mbah, turut berduka cita ya Mbah," ucap Surtini. "Mbah jadi kangen bareng anak. Silahkan Dok, lauknya diambil, jangan sungkan-sungkan," curhat Mbah Nir. "Iya Mbah, Mbah, itu syaratnya untuk ritual itu apa aja ya Mbah?" tanya Surtini secara tiba-tiba. Sepertinya Surtini sudah menahan pertanyaan itu sejak tadi dan menemukan momen yang pas untuk menanyakan hal tersebut. "Sambil dimakan ya, sekalian sambil bincang-bincang. Kalau Nduk Surtini pengen punya anak, minggu depan Mbah akadkan sama susuk pucuk kembang. Mbah punya cara. Kampung sebelah ada ibu yang lagi hamil sebentar lagi melahirkan. Nduk Surtini nanti saya ajarkan cara menjadi dukun bayi," terang Mbah Nir memberikan cara ke Surtini. Surtini paham maksud Mbah Nir, bukan untuk mengajarkan cara untuk menjadi dukun bayi, melainkan cara untuk mendapatkan tumbal bayi. "Iya Mbah, Surtini bisa mulai kapan ya Mbah?" tanya Surtini. "Syaratnya malam purnama, besok malam purnama terakhir," terang Mbah Nir. "Iya Mbah, Surtini pikirkan lagi ya. Ini Surtini mau pergi dulu. Besok Surtini kembali lagi ke sini," ucap Surtini yang penuh keraguan. Setelah selesai sarapan yang disambung dengan bincang-bincang, Surtini lanjut pulang ke rumah karena Surtini ingat janji Surtini pada suaminya yang berjanji akan menyusul suaminya ke sawah.
Untuk menghindari kecurigaan suami, Surtini bergegas untuk pulang. Pelan-pelan, hasutan Bahnir kian meracuni Surtini. Sekarang bukan lagi perihal hati Surtini kasihan dengan bayi, tapi tekad Surtini memiliki buah hati. Sosok Surtini yang lembut dan santun hilang seketika karena impian dan sakit hatinya. Entah setan apa yang sudah memasuki hati Surtini. Surtini memutuskan melakukan ritual pucuk kembang tanpa mengetahui imbasnya. Malam ini adalah malam terakhir bulan purnama. Surtini bingung bagaimana cara untuk pergi ke Bahnir. Hampir puluhan kali mondar-mandir dalam kamarnya. Duh, gimana cara keluar malam ya, biar Pak Karto nggak tahu, batin Surtini sambil melihat purnama dari jendela. Wajar saja Surtini bingung saat keluar malam, karena Surtini tak terbiasa akan hal itu. Surtini mencoba mencari celah, supaya bisa lari dari rumah tanpa sepengetahuan suaminya. Ucuk dicinta, ulam pun tiba. Sedang bimbang-bimbangnya, Surtini keluar rumah, tiba-tiba Karto masuk ke kamar dan menghampiri Surtini. "Bu, Bapak lupa, ternyata ini ada jadwal ronda," ucap Karto pada istrinya. "Lah, untung belum tidur, Pak," sahut Surtini. "Iya, Bu, Bapak berangkat dulu ya. Senter di mana ya, Bu?" tanya Karto. "Sebentar, Pak, saya carikan dulu. Sama tak buatin kopi ya, Pak," jawab Surtini sambil gugup mencari senternya. Tak lama Surtini mencari senter dan menyiapkan kopi. "Ini Pak, kopi sama senternya," ucap Surtini sembari memberikan kopi dan senter kepada Karto. Benar saja, Karto ternyata malam ini ada jadwal pos kamling di kampungnya. Kesempatan bagi Surtini untuk memanfaatkan waktu tersebut pergi ke rumah Bahnir. Surtini langsung meninggalkan rumah dengan mengendap-endap tanpa sepengetahuan warga desa. "Permisi Mbah, punten, ini Surtini," ucap Surtini sambil mengetuk pintu. "Silakan masuk Sur," jawab Bahnir, membuka pintu rumahnya. "Wah, tak kira nggak jadi kesini, silakan duduk Sur," sambung Bahnir sambil menata mejanya yang berantakan. "Iya Mbah, terima kasih," ucap Surtini. "Gimana Nduk, sudah yakin siap?" tanya Bahnir. "Iya Mbah, sudah tak pikiri matang-matang," jawab Surtini. "Ya udah, ayo langsung aja ke kamar, mumpung bulan masih terang," sambung Bahnir. Surtini mengikuti Bahnir memasuki kamar ritualnya. Di kamar Bahnir ternyata sangat menyeramkan. Persis seperti dukun-dukun pada umumnya, banyak lukisan kuno dan benda-benda kuno lainnya. "Nduk Surtini masih haid kan?" tanya Bahnir. "Masih Mbah," jawab Surtini. "Wah, ya pas banget Nduk, tolong ambilkan darah haidnya pakai kain ini," perintah Bahnir sambil memberikan sehelai kain kafan kepada Surtini. "Iya Mbah, tapi buat apa ya?" tanya Surtini penasaran. "Buat syarat akadmu sama susuk pucuk kembang," terang Bahnir. Surtini mengikuti perintah Bahnir. Kain kafan yang diberikan Bahnir segera ia beri tetesan darah. Kain kafan yang masih bersih kini berubah menjadi kain kafan yang berdarah kotor, merah kehitaman. Tampak Bahnir melakukan sebuah ritual. Ia membacakan beberapa mantra dengan sesaji dan beberapa lilin di hadapannya. "Ing salah sawijing luhur lilo ngabdi marang pangeran, kaulo paringi jabang bayi Surtini binti Darmo," ucap Bahnir membacakan mantra kuno untuk mengangkatkan Surtini dengan tuannya. Tak beberapa lama angin bertiup kencang. Malam itu purnama berubah menjadi gelap. Sinar yang membara kini berubah menjadi awan hitam. Badan Surtini terasa berat dan pandangan buyar menjadi gelap.
Surtini jatuh tak sadarkan diri. "Dok Sur, sudah diterima akadnya," ucap Mbah Nir sambil membangunkan Surtini yang tak sadarkan diri. "Mbah, ada apa ya Mbah?" ucap Surtini yang polos, kebingungan apa yang terjadi malam itu. "Mbah, saya mau pamit dulu," ucap Surtini untuk izin pulang. "Sebentar lagi Cahayu, kamu sebentar lagi diruwet," terang Mbah Nir. "Mbah, suami saya sudah menunggu," sambung Surtini. "Tenang, suamimu tertidur di pos ronda," ucap Mbah Nir menenangkan Surtini. "Awakmu sebentar lagi mandi bunga ya, biar kelihatan cantik," hasut Mbah Nir. "Iya Mbah," ucap Surtini. Setelah menyelesaikan mandi kembang, Surtini bingung apa yang harus dilakukan. Namun Surtini merasakan hal aneh. Surtini merasa dirinya menjadi lebih berwibawa, merasa seakan-akan dirinya adalah sang nyai penguasa wilayah. Terasa lebih cantik, anggun, dan berwibawa. "Besok ada orang melahirkan. Awakmu ikut saya ya," ucap Mbah Nir mengajak Surtini untuk melaksanakan tumbal pertamanya. "Iya Mbah, besok pagi saya kesini," ucap Surtini. "Iya, sudah, sekarang kamu pulang. Jangan gugup, suamimu sedang tertidur di pos ronda. Pulangnya besok pagi," terang Mbah Nir memastikan Surtini pulang dengan hati-hati. Akhirnya Surtini terikat dengan ritual susuk pucuk kembang. Sosok Surtini yang lembut dan santun kini kewibawaannya berubah seketika. Kewibawaan dan kecantikannya tak tertandingi oleh siapapun. Dia sudah seperti nyai yang menguasai pantai dan hutan. Setelah selesai melakukan ritualnya, akhirnya Surtini berjalan pulang sendirian menuju rumahnya. Setelah sampai rumah, benar saja sang suami belum berada di rumah. Ucapan Mbah Nir benar, pasti sang suami tertidur di pos ronda. Jika kalian suka dengan video seperti ini, kalian bisa like dan kalian bisa dukung channel ini dengan cara subscribe.